Shalom, berjumpa kembali dengan saya Jimmy Suhadi. Hari ini kita akan membahas topik apakah Allah sanggup dan mau menolong kita. Saya tertarik dengan topik ini dikarenakan dalam kehidupan kita sehari-hari saya banyak sekali menemukan orang yang meragukan bahwa Allah itu Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Sehingga pada waktu menghadapi persoalan masalah, mereka bukannya lebih dulu mencari Allah yang Bapa, yang kita panggil Bapa, untuk minta pertolongan penyertaannya, tetapi lebih kepada melakukannya dulu dengan cara manusia. Tetapi sebenarnya yang Tuhan kehendaki adalah sebelum kita datang untuk menyelesaikan masalah, kita datang dulu kepada Dia. Mari kita bahas hari ini bahwa apa betul Allah sanggup dan mau menolong kita. Kita lihat apa yang terjadi dengan orang yang sakit kusta di Matius 8 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Nah, saudara lihat di sini, orang kusta ini dia tahu persis bahwa Yesus sanggup. Tetapi ada keraguan dalam dirinya, apa iya Yesus mau menolong dia? Kenapa? Karena pada waktu itu orang kusta adalah dikatakan orang yang terkutuk. Orang kusta adalah orang yang dibuang, orang yang najis. Bahkan dia harus jauh-jauh dari orang yang sehat. Kalau dia mau berjalan dan dekat kerumunan, dia harus berkata, "Aku najis, aku najis, aku najis." Supaya orang menjauh dari dia. Ada tertanam dalam dirinya bahwa dia tidak layak menerima kesembuhan. Sehingga waktu dia datang kepada Tuhan Yesus, yang pertama yang diajukan adalah bukan "Tuhan engkau sanggup", bukan. Tetapi yang diajukan adalah, "Tuhan mau enggak engkau nyembuhkan aku?" Ada keraguan yang muncul di situ. Tetapi kita lihat apa yang terjadi. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kusta. Nah, saudara lihat ya, pelayanan Yesus datang ke dunia ini, selama pelayanan dia di dunia ini, dia katakan apa? Bahwa aku datang bukan mencari orang benar, tetapi mencari orang yang berdosa. Dan dikatakan bahwa yang memerlukan dokter bukan manusia yang sehat, betul? Tetapi orang yang sakit. Jadi kalau Tuhan sanggup, maka dia pasti mau. Dan kita tahu dia sanggup. Maka artinya Bapa kita selalu siap sedia mau menolong saudara dan saya. Wow, puji Tuhan. Ini harus kita tangkap, saudara. Ya. Kenapa? Karena hati Bapa kita adalah hati yang penuh dengan kasih. Amin. Karena Allah itu adalah kasih adanya. Kalau saudara baca di perjanjian ini, di dalam Alkitab ini, semuanya cuma dapat disimpulkan dengan satu kata, yaitu apa? Kasih. Yang utama apa? Kasih. Karena apa? Karena Allah kita adalah kasih, Bapa kita adalah kasih. Maka pasti dia mau. Nah, saudara, itu sebabnya tidak perlu diragukan bahwa dia selalu siap menolong saudara dan saya. Kemudian kita melihat ada hal yang kedua, ada perbedaannya sedikit ya, dengan seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Kita lihat di Matius 9. Mulai dari ayat yang ke-20 dikatakan demikian.
Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya di dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara lihat, ada perbedaan yang luar biasa. Wanita ini sangat yakin bahwa Yesus sanggup menyembuhkannya dia. Tetapi dia juga tahu bahwa Yesus bukan saja cuma sanggup, tetapi Yesus pun mau menyembuhkannya. Karena dia tahu bahwa Yesus penuh dengan belas kasihan. Dia menangkap itu, saudara. Dia tahu Yesus yang sedang dia cari, Yesus yang orang berbondong-bondong datang kepada dia adalah Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Bahwa Yesus yang sedang dicari-cari orang adalah Yesus yang tidak pernah menghukum, yang tidak pernah mendakwa orang berdosa, tidak pernah mengejek, menjelekkan, meremehkan orang berdosa, orang sakit. Enggak, dia tahu persis bahwa Yesus yang dia cari itu, yang dia lihat itu adalah Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Justru Yesus yang dia lihat itu adalah Yesus yang selalu menolong. Dan tidak pernah menolak siapapun yang datang kepada dia. Ini yang membuat satu keyakinan dalam diri daripada wanita ini. Karena secara manusia dia sudah berusaha kemana-mana, berobat sampai uangnya habis, sampai dia gak punya uang lagi. Tetapi pada waktu dia melihat ada sesosok Yesus yang luar biasa, yang dicari orang, yang penuh dengan belas kasihan, dia melihat itu, dia tidak mau lepaskan kesempatan ini. Dan dia datang dengan apa? Iman, percaya. Di ayat 21 dikatakan apa? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wow, luar biasa saudara, luar biasa. Dia gak datang kemudian bilang, Yesus tumpang tangan dong. Yesus doain saya. Yesus ini saya, tolong saya. Enggak. Begitu besar dia imannya, begitu keyakinannya. Bahkan dia katakan asal ku pegang saja jubahnya, aku akan sembuh. Wow, ini iman yang dahsyat banget saudara. Dan apa yang terjadi? Kalau kita baca selanjutnya, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Hal yang perlu kita pelajari dari wanita ini adalah saudara, bahwa yang pertama tadi dia punya keyakinan bahwa Yesus itu sanggup, ya, dan juga mau karena Yesus ini penuh dengan belas kasihan. Dia yakini itu. Tetapi saudara, dia tidak berhenti sampai di situ. Ada usaha yang harus dia lakukan. Ada tindakan yang dia kerjakan, yaitu apa? Dia datang kepada sang penolong itu. Dia datang kepada Yesus itu. Ada usaha tindakan yang dia lakukan, menjamah jubahnya. Ada tindakan yang dia kerjakan. Nah saudara, ini yang kita perlu belajar adalah bahwa sekarang ini kita selalu mengatakan bahwa Allah kita Allah pengasih, maha besar, maha kuasa. Kalau dia maha kuasa, berarti dia sanggup. Amin. Kalau dia Allah yang maha pengasih, berarti hidup Allah kita adalah penuh dengan belas kasihan. Artinya dia peduli, artinya dia mau menolong kita. Amin, setuju? Nah, kalau kita tahu seperti itu, maka yang harus kita lakukan berikutnya adalah bahwa kita juga mau datang kepada dia. Kita harus melangkah kepada dia dan datang. Kalau wanita ini menjamah jubah Yesus, saat ini kita nggak bisa menjamah jubah. Yang kita bisa lakukan adalah apa? Kita datang dan berkata, Bapak, ini aku. Menjamah hati
Bapa. Dengan waktu yang kita datang, kita sediakan bagi dia, kita datang dan kita katakan, Bapa yang baik, Bapakku yang sangat pengasih, menjamah hatinya, sehingga belas kasihan itu mengalir masuk. Dengan apa? Karena kerendahan hati kita. Seperti wanita ini merendahkan hatinya, datang menjamah. Maka kita juga perlu. Kenapa? Karena kita tidak ada apa-apanya, saudara. Karena kita hidup karena kasih karunia. Itu sebabnya kita harus berani, kita harus mau mendekat, mendatangi Bapa kita. Dengan hati yang penuh keyakinan, hati yang penuh dengan percaya bahwa Bapa kita pasti mau dan sanggup melakukannya bagiku. Saya nggak tahu apa masalahmu, apa persoalanmu, apa penyakitmu, atau apapun yang sedang kau hadapi. Kalau engkau yakin bahwa Yesus yang di Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kita yakini dia bahwa dia ada jalan, maka pada waktu kita datang dan katakan, Tuhan, aku percaya Engkau adalah jalan, maka kita akan menemukan jalan itu. Seperti wanita tadi, pada waktu dia menjamah, maka dia langsung sembuh. Kenapa? Karena ada aliran kuasa yang keluar dari Yesus kepada dia yang menyembuhkannya. Demikian juga, saudara, pada waktu kita mau dan kita berani, kita datang kepada dia, dan kita datang menjamah hati Bapa kita. Dan saudara akan melihat, hikmat itu akan turun, pintu itu akan terbuka. Hikmat itu akan mengalir kepada kita, sehingga kita akan, oh begitu ya jalan keluarnya. Ternyata simple banget, ternyata bisa. Bahkan mungkin saudara pada waktu sakit, saudara akan mengatakan tiba-tiba, loh kok hilang sakitnya? Saudara mengalami seperti wanita itu. Tuhan mau kita datang dengan kerendahan hati kepada dia. Saya tahu di dalam hidup ini kita akan mengalami banyak persoalan, masalah yang akan kita liwati setiap hari. Kita bisa minta tolong dengan teman, minta tolong dengan saudara, bisa minta tolong dengan orang lain. Tetapi apa yang sering kita alami? Kekecewaan, betul? Atau keterbatasan orang lain untuk menolong kita. Kita juga punya keterbatasan. Ya, itu sebabnya kita tidak sanggup menyelesaikan semua itu. Ada keterbatasan dalam diri kita. Siapakah yang tidak terbatas? Hanya Dia, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pengasih. Amin. Dia yang sanggup menolong kita, dan Dia Allah yang peduli, yang Allah yang Maha Pengasih, yang siap 24 jam 7 hari menolong saudara dan saya. Kenapa kita mencari yang lain? Kenapa kita harus mencari kepada manusia? Atau kita mencari pertolongan kepada bahkan yang lebih jelek lagi, kepada dukun yang juga adalah manusia biasa. Kenapa harus membuang waktu tenaga kita? Kenapa kita tidak datang kepada Dia yang mengasihi kita, yang kita panggil Bapa itu, yang siap menolong kita? Amin. Saya percaya saudara, sekali lagi saudara tidak kebetulan dengar kebenaran firman ini. Ini adalah kebenaran. Ya. Kebenarannya adalah bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Bapa yang sangat baik. Dia adalah Bapa yang Maha Pengasih, dan Dia peduli kepada kita. Dan Dia tidak memandang kita karena kita siapa, tetapi Dia menyatakan dirinya, Dia Bapa yang baik, yang selalu siap menolong saudara dan saya. Itu Bapa kita. Maukah saudara datang kepada Dia? Ya, ini pilihan saudara. Ini pilihan. Tetapi sekali lagi saya katakan, ini tidak kebetulan. Ini adalah panggilan. Dan bukan saudara sekarang ini adalah orang Kristen atau bukan Kristen. Bukan. Tetapi saudara, ini adalah panggilan pencipta langit bumi dengan segala isinya, yaitu Allah yang buat saya kenal dalam nama Yesus Kristus, yang dengan kata lain, nama lain, Isa bin Maryam, yang sudah turun ke dunia ini, mati di kayu salib, bangkit kembali, Dia hidup,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa untuk berdoa bagi saudara dan saya, untuk selalu siap menolong saudara dan saya. Bahkan dia minta kepada Bapa, ada Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, yang siap sedia menolong kita kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Dia siap dan mau menolong kita. Saudara percaya? Saudara mau? Yakin bahwa dia juga mengasihi saudara? Ya, saya percaya. Ya, saya rasa inilah panggilan yang sedang Tuhan sampaikan kepada saudara. Dan kalau jika saudara mau, mari kita berdoa bersama-sama. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah pencipta langit bumi dengan segala isinya. Dan Engkau juga yang telah datang ke dunia ini, menggantikan kami, berkorban untuk kami, supaya kami orang yang berdosa, yang lemah, yang tidak dapat berbuat apa-apa dalam keterbatasan kami sebagai manusia, Engkau rela menggantikan kami. Dan kekudusan statusmu yang adalah anak Engkau berikan buat kami, sehingga kami juga menjadi anak dan kami diberikan hak warisan menerima kasih karunia-Mu yang luar biasa. Kami punya hak memanggil Engkau Bapa, ya Aba, ya Bapa. Dan kami percaya Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup menolong kami. Dan Engkau juga Allah yang Maha Pengasih, yang memang penuh dengan belas kasihan, mau menolong kami. Oleh sebab itu sekarang Tuhan, ini saya. Ya, saudara katakan apa masalahmu, apa persoalanmu atau penyakitmu, katakan kepada Dia. Dan katakan, di dalam nama Yesus, saya menerima kelepasan. Saya menerima jalan itu. Saya menerima kesembuhan itu. Saya menerima mujizat itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Glory. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Buat kasih karunia-Mu. Buat anugerah-Mu yang besar atas hidup kami. Saya percaya. Saya menerima semuanya itu Tuhan. Karena kebaikan-Mu. Karena kasih-Mu yang melimpah atas hidup saya. Dalam nama Yesus, mari kita yang diberkati, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya percaya mujizat sudah terjadi atas diri saudara. Asal saudara punya iman seperti wanita tadi. Saudara terima. Buka hatimu, yakini jalan itu sudah terbuka. Imani, sakitmu sudah disembuhkan. Amin. Oke saudara, jika saudara masih punya pertanyaan, mari jangan segan-segan hubungi saya di SMS atau email di bawah ini. Dan saya akan siap untuk menjawab pertanyaan saudara. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.